tentang keandalan dan evaluasi sistem kerja relay jaringan transmisi 150 kV Koto Panjang dan Pekanbaru. Yang pertama yaitu pendahuluan. Suatu sistem tenaga listrik pada dasarnya terdiri dari susunan pembangkit, transmisi, dan jaringan distribusi yang terhubung satu sama lain untuk membangkitkan, mentransmisikan, dan mendistribusikan tenaga listrik tersebut sehingga dapat dimanfaatkan oleh para konsumen. Faktor frekuensi dan lama gangguan pasokan tenaga listrik yang makin terjadi harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, sebab faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas industri maupun kegiatan sehari-hari dalam perkotaan ataupun pedesaan, terutama pada era modern seperti ini, di mana hampir semua kehidupan sangat bergantung pada pasokan tenaga listrik. Oleh karena itu, pengembangan suatu sistem ketenaga listrikan sangat diperhatikan masalah keandalan dan keamanan. Dasar teori relay jarak atau distance relay. Pada umumnya proteksi yang banyak dilakukan pada saluran transmisi adalah relay jarak, sedangkan relay arus lebih biasanya hanya sebagai pengaman cadangan dibandingkan relay arus lebih. Penggunaan relay jarak sebagai perangkat pengaman saluran transmisi praktis lebih baik karena relay jarak tidak begitu terpengaruh oleh besarnya gangguan dan tidak terpengaruh dengan perubahan sumber daya dan konfigurasi jaringan. Pengaturan relay jarak. Pengaturan relay jarak berdasarkan pada daerah atau zona dari saluran transmisi yang akan diproteksi. Zona ini menggambarkan berapa panjang saluran yang diproteksi oleh pengaman jarak. Secara umum, zona proteksi relay jarak terdiri dari 3 zona, yaitu zona 1 mendeteksi saluran yang diamankan pada zona 1 adalah 80-85% impedansi saluran yang diproteksi, atau rumusnya Z1 sama dengan 0,8 kali ZL1. Zona 2 mendeteksi saluran yang diamankan pada protected lane dan saluran sebelumnya adalah 115 sampai 120% impedansi saluran yang diproteksi, atau rumusnya Z2 sama dengan Z1 tambah 0,2 Z2. Zona 3 mendeteksi saluran yang diamankan pada saluran sebelumnya adalah saluran yang diproteksi ditambah 115 sampai 120% saluran sebelumnya. Maka penyetelan relay untuk zona 3 yaitu Z3 sama dengan ZL1 tambah 1,2 ZL2. Relay arus lebih. Relay ini bekerja pada satu rangkaian peralatan relay pengaman yang memberikan koneksi terhadap kenaikan arus yang melebihi batas arus yang telah ditentukan pada rangkaian yang diamankan dan menentukan lama waktu tripping tercepat yang bisa dicapai ketika arus gangguan melebihi batas maksimum. Relay hubung tanah. Relay ini berfungsi untuk mengamankan peralatan listrik akibat adanya gangguan singkat fase ke tanah. Pada dasarnya nilai setelah arus primer sebuah relay arus dapat ditentukan berdasarkan nilai setelah relay arus lebih sekunder dikalikan dengan rasio pembanding kumparan CT. Hal ini karena pada trafo arus ideal nilai arus primer adalah hasil perkalian rasio trafo dengan arus yang diukur pada kumparan sekunder.
Persentase gangguan transmisi GI Koto Panjang 2015-2016. Persentase gangguan transmisi GI KTP JG 2015-2016. Pada bulan Juni mencapai angka 42. Sedangkan bulan Juli kosong, bulan Agustus mencapai angka 13, bulan September kosong, bulan Oktober kosong, bulan November mencapai angka 12, bulan Desember kosong, dan bulan Januari mencapai angka 100. Sedangkan bulan Februari, Maret, April, dan Mei kosong. Persentase gangguan transmisi GI Bangkinang 2015-2016. Pada bulan Juni mencapai angka 50, pada bulan Juli, Agustus, September sampai Oktober itu kosong. Sedangkan pada bulan November mencapai angka 50 juga, bulan Desember kosong, dan sedangkan bulan Januari mencapai angka 100. Dan bulan Februari, Maret, April, Mei kosong. Gangguan transmisi GI Gardu Sakti 2015-2016 pada bulan Juni mencapai angka 30, bulan Juli kosong, bulan Agustus mencapai angka 19, bulan September, Oktober itu kosong, sedangkan bulan November mencapai angka 6 atau 55, sedangkan pada bulan Desember kosong, dan di bulan Januari mencapai angka 70, dan bulan Februari, Maret itu kosong, sedangkan di bulan April mencapai angka 22 atau 25, dan bulan Mei itu kosong. Jadi kesimpulannya, berdasarkan dari perhitungan gangguan transmisi pada tahun 2015-2016, terdapat kinerja relay baik dari sisi relay main protection, yakni distance relay, backup protection, OCR, dan IVR. Dari presentasi yang dihasilkan terjadi di gardu induk Koto Panjang, gardu induk Bangkinang, gardu induk Sakti sudah dapat dikatakan baik karena relay bekerja secara 100% ketika terjadi gangguan, yakni gangguan transmisi. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.